Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya buat brownies matcha lapis keju. Rasanya dijamin enak, manisnya pas, lembut banget, dan ada gurih-gurihnya karena kita menggunakan keju. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Ikuti sampai selesai ya. Sebelumnya siapkan loyangnya dulu. Ini ukuran 18x18, boleh juga menggunakan 20x20 cm. Olesi dengan margarin tipis-tipis atau boleh menggunakan kertas roti. Sisihkan dulu ya. Kemudian kita akan panaskan coklat dulu. Ini ada coklat green tea yang batangan sebanyak 70 gram ditambah 100 ml minyak sayur atau minyak goreng. Kita lelehkan sampai meleleh dan tercampur merata. Setelah tercampur merata, sisihkan dan dinginkan. Panaskan kukusan atau kelakatnya terlebih dahulu. Jika menggunakan panci biasa, tutup pancinya harus dilapisi dengan kain atau serbet. Nah, sekarang kita siap membuat adonan. Masukkan 4 butir telur, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, boleh menggunakan TBM atau ovalet, silakan pilih salah satu. Kemudian ini lanjut kita mix sampai putih, kental dan berjejak. Kurang lebih selama 3-5 menit tergantung mixer masing-masing. Setelah putih, kental dan berjejak, matikan mixer. Masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak. Tujuannya agar tidak ada tepung yang bergerindil. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh baking powder. Ini akan di-mix, tapi sebelum dinyalakan mixernya diaduk-aduk sebentar agar tepungnya tidak bertebaran. Kemudian di-mix kurang lebih selama 20-30 detik saja, cukup sampai sekedar tercampur. Setelah 20 detik, lanjutkan pencampuran menggunakan spatula dan rapikan sisa-sisa adonan di pinggir wadah. Setelah tercampur merata, saya akan mengambil 2 sendok nasi adonan. Ini gunanya nanti adalah sebagai lapisan keju. Sisihkan dulu. Selanjutnya kita masukkan lelehan coklat dan minyak yang kita tim di awal tadi. Diaduk-aduk dulu sebelum dimasukkan ke dalam adonan utama. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta green tea. Saya menggunakan yang merek Tofeco. Masukkan juga 2 saset coklatos rasa matcha. Jika ada bubuk green tea lebih bagus. Jika tidak terlalu suka manis, cukup dimasukkan 1 saset saja. Lanjut ini diaduk sampai benar-benar merata menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat. Pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah. Selain teknik aduk balik atau aduk lipat, bisa juga menggunakan memutus adonan di tengah, kurang lebih seperti ini. Teknik ini sangat membantu agar adonan cepat rata. Setelah adonan rata semuanya, sudah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Kita masukkan setengah bagian terlebih dahulu. Ratakan adonan, kemudian dihentak-hentakan untuk mengeluarkan udara yang terdapat di dalam adonan. Selanjutnya ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit atau sampai set bagian atasnya. Gunakan api sedang cenderung kecil. Sambil menunggu kita siapkan lapisan kejunya. Di sini adonan tadi ya yang kita sisihkan 2 sendok nasi, tambahkan dengan 1 saset creamer kental manis dan 80 gram keju yang telah diparut. Boleh juga menggunakan keju oles atau keju leleh. Nah, ini kita aduk rata dulu. Kemudian sisihkan. Setelah 15 menit dikukus, kita buka tutup klakat. Ini lapisan pertama sudah matang ya, sudah set, sudah bisa ditimpa dengan adonan lapisan keju. Masukkan adonan keju secara perlahan. Kemudian lanjut kita kukus kurang lebih selama 15 menit atau sampai set. Setelah 15 menit kita buka lagi tutup klakat dan ini sudah set ya, yang lapisan keju sudah bisa ditimpa dengan adonan yang terakhir. Lanjut kita kukus selama kurang lebih 20-30 menit atau sampai benar-benar matang.
Setelah 20 menit dikukus, buka tutup klakat. Bisa lakukan tes tusuk untuk memastikan bahwa tidak ada lagi adonan yang menempel pada tusuk sate. Nah, ini sudah matang ya, tidak ada yang menempel. Sudah bisa diangkat dari dalam klakat. Kita tunggu dingin dulu. Ini bagian sudut ada yang rusak sedikit, tapi nggak apa-apa, nanti kita tutup dengan buttercream. Setelah dingin, siap untuk kita olesi dengan buttercream dan kita beri topping sesuai selera. Di sini saya memberi buttercream vanilla. Untuk resep bisa cek pada sudut kanan atas atau sudah saya tulis pada kolom deskripsi. Ada juga buttercream coklat dan buttercream keju. Untuk brownies matcha ini saya beri topping berupa parutan keju. Silakan jika ingin menggunakan topping yang lain. Kemudian saya beri juga hiasan berupa kepingan coklat green tea yang tadi saya lelehkan. Ini kreasi sendiri-sendiri ya. Ini dia brownies matcha lapis kejunya sudah jadi dan sudah bisa kita sajikan untuk keluarga. Wah, tampilannya cukup cantik kan? Langsung saja kita potong, ingin melihat bagian dalamnya. Untuk potongan browniesnya ini sangat lembut ya. Ini dia tampilan dalamnya, cantik kan? Langsung saja kita potong yuk untuk merasakan tekstur dari brownies matcha ini. Nah, ini saya mau ambil satu bagian pinggir luar. Kalau ingin lebih rapi boleh dirapikan dulu ya. Tapi ini saya tadi langsung saja, tidak apa-apa untuk makan sendiri. Nah, ini saya mau cicip. Bismillah. Enak, lembut, rasanya menyatu banget matcha dan keju. Untuk browniesnya ini benar-benar lembut, cocok banget dipadukan dengan buttercream dan keju. Dinikmati sambil santai, sambil minum teh atau susu dan kopi juga cocok. Pokoknya ini enak banget. Pecinta matcha wajib coba. Oke, silakan coba di rumah ya. Semoga suka dengan resep kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Kali ini saya membuat sesuatu yang ekonomis tapi rasanya premium. Namanya adalah cake matcha. Untuk bubuk matchanya saya tidak menggunakan matcha premium, tetapi saya menggunakan yang bisa kita dapatkan di pasaran, yaitu Chocolatos Matcha Latte. Nah, rasanya dijamin enak, lembut, dan mewah banget di lidah. Nah, kira-kira seperti apa cara saya membuatnya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Yang belum mendukung silahkan dukung dulu dengan cara subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya. Terima kasih. Langkah pertama, kita didihkan dulu air di dalam wajan. Kita akan lelehkan coklat batangan. Ini yang rasa matcha atau rasa green tea. Kurang lebih takarannya 70-80 gram. Tambahkan minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 110 ml. Kita panaskan sampai kedua bahan ini tercampur merata. Setelah meleleh dan tercampur merata, kita sisihkan dulu, kemudian kita dinginkan. Nanti akan kita gunakan. Langkah selanjutnya kita campurkan semua bahan kering. Siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung terigu. Jangan lupa gunakan ayakan atau saringan. Kemudian masukkan 2 bungkus Chocolatos matcha. Ini juga akan kita ayak. Masukkan setengah sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian kita ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah selesai diayak, ini kita sisihkan terlebih dahulu.
Selanjutnya kita siapkan loyang. Saya menggunakan loyang bulat diameter 20 cm. Di sini sudah saya oles dengan margarin secukupnya dan saya beri tepung terigu. Jika ingin dialasi dengan kertas roti juga boleh. Sebelum memulai, kita panaskan kukusannya terlebih dahulu. Jangan lupa melapisi tutup kukusan dengan kain atau serbet agar air kukusan tidak jatuh ke dalam adonan. Selanjutnya, siapkan wadah. Masukkan 150 gram gula pasir. Kemudian 4 butir telur ukuran sedang. 1 sendok teh SP, boleh menggunakan ovalet atau TBM. Kemudian ini kita mix dengan kecepatan paling tinggi kurang lebih selama 7-15 menit tergantung mixer masing-masing sampai putih, kental dan berjejak. Setelah putih, kental dan berjejak, matikan mixer. Kemudian kita masukkan bahan kering yang telah kita ayak tadi dan kita mix dengan kecepatan paling rendah sebentar saja, cukup sampai tercampur kurang lebih selama 30 detik. Jika sudah tercampur, matikan mixer dan kita lanjut menggunakan bantuan spatula untuk mengaduk semua bahan. Setelah tercampur merata, masukkan adonan cair, yaitu minyak dan coklat yang tadi kita tim sebelumnya. Sebaiknya diaduk terlebih dahulu. Kemudian tambahkan 1 sendok makan pasta matcha atau pasta teh hijau. Ini saya pakai merek Tofeco. Silahkan jika ingin menggunakan merek pasta lainnya. Lanjut, ini diaduk sampai benar-benar rata menggunakan teknik aduk lipat atau aduk balik dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bagian wadah. Karena jika ada yang mengendap, maka nanti cake-nya bisa bantat. Tambahkan sedikit pewarna hijau jika ingin warnanya lebih cerah. Ini option saja ya, jika tidak ingin menggunakan juga tidak apa-apa. Adonan sudah tercampur merata dan siap dituangkan ke dalam loyang. Tuangkan semua adonan ke dalam loyang. Kemudian keluarkan udara di dalam loyang dengan cara dihentak-hentakan atau bisa dengan cara menggunakan tusuk sate. Adonan cake matcha siap untuk dikukus. Ini kukusannya sudah panas. Kita kukus kurang lebih selama 30 menit atau sampai cake-nya matang. Gunakan api sedang cenderung kecil agar bolu atau cake-nya tidak bergelombang. Sambil menunggu cake matchanya matang, kita buat dulu krim kejunya. Di sini saya sudah sediakan 200 gram mentega putih atau unsalted butter yang tawar ya. Ini kita mixer dulu dengan kecepatan paling tinggi. Kita mix sampai margarinnya lembut atau sudah tidak lengket. Bersihkan bagian pinggir wadah agar semua margarin bisa dicampurkan secara merata. Setelah margarin putihnya lembut dan tidak lengket lagi, kita bisa tambahkan bahan lain. Tambahkan sebanyak 100 gram gula halus atau boleh menggunakan gula pasir yang di blender sebelumnya. Tambahkan juga 4-5 sendok makan susu kental manis, boleh merek apa saja. Tambahkan 1 sendok teh pasta vanila, saya menggunakan merek Golden Brown. Ini sangat wangi. Kemudian masukkan 170 gram keju oles, boleh menggunakan keju cheddar, tetapi harus diparut terlebih dahulu, atau sebaiknya menggunakan keju oles seperti ini. Selanjutnya ini kita mix sampai tercampur merata semua adonannya.
Sebelumnya dicampurkan dengan kecepatan terendah terlebih dahulu agar gula tepungnya tidak bertebaran. Baru kita lanjutkan dengan menggunakan kecepatan tertinggi dan sampai tercampur merata semuanya. Kurang lebih seperti ini ya, krimnya sudah bisa kita gunakan. Ini juga bisa kita gunakan untuk cake red velvet. Setelah 30 menit, kita buka tutup kukusan. Lakukan tes tusuk pada bolu atau cake matchanya. Ini sudah tidak ada lagi yang menempel ya pada tusuk sate, berarti cake sudah matang. Sudah bisa kita keluarkan dari dalam kukusan. Kita dinginkan terlebih dahulu, nanti akan kita beri topping. Cake matchanya sudah dingin dan sudah bisa diberi topping. Di sini saya beri topping yang kita buat tadi. Kemudian saya tambahkan topping yaitu coklat batangan rasa teh hijau atau rasa matcha. Silakan jika memiliki koleksi coklat yang lain. Untuk topping sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Saya juga menambahkan sedikit bubuk coklatos hijau. Ini dapat menambah sensasi rasa serta aroma yang khas. Nah, ini sudah jadi ya, sudah bisa kita cicipi. Dari aromanya sangat wangi, khas, aroma matcha latte. Dari potongan cake ini berasa lembut. Ini saya ambil menggunakan tangan saja, soalnya bagian bawahnya terlalu lembut. Mungkin pengaruh dari minyak yang kita gunakan tadi. Nah, ini dia penampilannya cantik. Kita akan langsung coba saja bagaimana rasanya. Bismillah. Rasanya enak. Manisnya pas, nggak terlalu manis ya. Ini creamy-creaminya dari buttercreamnya, pokoknya ini memang enak. Coklatosnya berasa, coklat batangannya juga berasa, enak sekali. Ini memang enak, 2 jempol. Ini cake paling enak yang pernah saya buat. Gampang banget, bahannya mudah, murah meriah, tapi rasanya premium. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu channel YouTube Ayu Verona dengan cara like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya mau buat yang mini-mini, yaitu cake matcha mini. Cake ini bisa jadi ide jualan atau bisa jadi cemilan saat santai, main game, atau sambil nonton TV bersama keluarga. Rasanya dijamin enak, lembut, ekonomis, tapi rasanya premium. Nah, kira-kira seperti apa cara membuatnya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi selanjutnya. Terima kasih. Langkah pertama, kita tim dulu coklat batang yang rasa green tea sebanyak 40 gram. Kemudian tambahkan minyak goreng sebanyak 55 ml. Ini kita lelehkan. Setelah leleh dan tercampur, kita sisihkan dan dinginkan. Selanjutnya siapkan dulu cetakan. Saya menggunakan cetakan seperti ini. Kemudian olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Selanjutnya panaskan dulu kukusan. Beri alas kain atau serbet pada tutup kukusan agar nanti air kukusan tidak menetes ke dalam adonan. Kita mulai membuat adonan. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, 80 gram gula pasir, dan setengah sendok teh SP atau boleh menggunakan ovalet dan TBM, silahkan pilih salah satu. Kemudian ini kita mix dengan mixer kecepatan tertinggi.
kurang lebih selama 7-15 menit tergantung mixer masing-masing sampai putih, kental, dan berjejak. Setelah putih, kental, dan berjejak, matikan mixer. Masukkan sebanyak 50 gram tepung terigu protein sedang, coklatos green tea atau matcha sebanyak 1 saset saja. Masukkan seperempat sendok teh vanili bubuk dan seperempat sendok teh baking powder. Lalu ini kita campurkan menggunakan mixer juga selama kurang lebih 30 detik saja sampai tercampur menggunakan kecepatan paling rendah. Matikan mixer, lanjutkan mengaduk menggunakan spatula. Setelah tercampur rata, masukkan lelehan coklat green tea dan minyak yang kita tim di awal tadi. Coklat lelehannya diaduk terlebih dahulu ya, agar tidak ada yang bergumpal di bagian bawah. Beri sejumput garam, 1 sendok teh pasta green tea, saya menggunakan merek Tofeco. Kemudian ini diaduk merata menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat. Pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bagian dasar wadah, karena jika ada yang mengendap maka nanti cake mininya bisa bantat. Setelah yakin tercampur semuanya, kita masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Tujuannya agar mudah menuangkan adonan ke dalam cetakan. Gunting ujung plastik segitiga, kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan. Cukup masukkan setengah bagian saja karena nanti adonan ini akan mengembang. Setelah cetakan diisi semuanya, kita hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Ini sudah siap untuk kita kukus. Kukusannya sudah panas. Masukkan semua cetakan yang telah berisi adonan ke dalam kukusan. Kemudian ini kita kukus kurang lebih selama 10-15 menit atau sampai cake mininya matang. Nah, ini sudah 15 menit. Kita cek dulu dengan tusuk sate. Sudah tidak ada adonan yang menempel, berarti cake mini matchanya sudah matang. Langsung saja kita keluarkan dari dalam kukusan. Lanjutkan mengukus sisa adonan yang masih ada. Lakukan seperti hal pertama tadi. Nah, ini sudah matang semuanya, sudah bisa kita pindahkan dari dalam kukusan. Kita keluarkan cake mininya dari dalam cetakan. Ini gampang sekali. Nah, seperti ini saja, sudah lepas. Nah, ini cantik sekali, baunya juga wangi. Nanti akan kita beri topping sesuai selera. Setelah dingin, saya akan beri topping berupa buttercream dan sedikit seres warna-warni. Silahkan jika ingin menggunakan topping yang lain. Lakukan hal yang sama sampai semua cake mininya selesai diberi topping. Kemudian susun di dalam piring saji. Nah, ini dia cake matcha mininya sudah siap untuk disajikan. Penampilannya cantik sekali ya. Diberi topping warna-warni seperti ini, penampilannya tampak lebih hidup. Ini saya mau cicipi dulu. Lembut sekali, seratnya juga halus. Bismillah. Enak, rasanya manis, baunya wangi. Rasa coklatnya juga enak. Ini yang pakai krim tambah enak, karena krimnya juga menambah sedikit rasa manis. Jika ingin dijual, silakan disesuaikan saja dengan harga di daerah masing-masing. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung selalu channel YouTube Ayu Verona dengan cara like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, hari ini saya mau buat leker Holland. Tapi leker Holland kali ini beda sama yang biasa saya buat. Ini adalah leker Holland yang varian matcha.
Rasanya enak seperti leker Holland lainnya, tetapi aromanya berbeda, yaitu ada aroma matcha atau green tea-nya. Nah, mau tahu bagaimana cara saya membuatnya? Ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung selalu dengan cara subscribe, like, dan komen serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini dia hasilnya. Leker Holland matchanya sudah matang, sudah siap untuk kita hidangkan. Wah, aromanya memang khas banget matcha atau green tea. Udah gak sabar nih mau coba. Langsung kita potong saja yuk. Nah, ini saya mau coba ambil satu potong, mau cicip. Wah, cantik banget ya warnanya. Dan bagian belakangnya juga tidak gosong. Bagian atasnya juga cantik. Ini saya mau coba dulu ya. Bismillah. Enak, lembut banget di dalamnya. Teksturnya bisa kita lihat, ini lembut banget di dalam, di luarnya agak kering, bagian bawahnya tidak gosong. Pokoknya ini enak banget, aromanya ini menggiurkan. Wah, nggak berhenti nih, memang enak. Pokoknya wajib dicoba. Bagi pecinta matcha ini nggak boleh ketinggalan ya, harus cicip. Nah, mudah sekali cara membuatnya bukan? Silakan dicoba di rumah ya. Semoga suka dengan resep kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin bisa jadi salah satu ide jualan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan wassalamualaikum.